Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aprilia, NIM 2277074, kelas 1B keperawatan. Di sini saya akan melakukan praktik pemeriksaan head to toe. Pemeriksaan head to toe ini adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan secara menyeluruh dari ujung rambut hingga ujung kaki, yang tujuannya adalah untuk memperoleh data yang sistematis dan juga komprehensif, dan untuk memastikan anamnesa yang akan kita tegakkan. Baiklah, sebelum kita melakukan tindakan, kita menyiapkan alat-alat yang akan kita butuhkan terlebih dahulu. Baiklah, di sini alat-alat yang akan kita gunakan yakni ada handscoon bersih, kemudian ada hand wrap, lalu ada stetoskop, dan di dalam bak instrumen ini ada spekulum telinga, kemudian reflex hammer, kemudian garpu tala, ada juga tong spatel, kemudian ada pen light, ada termometer suhu, kemudian ada juga spekulum hidung, lalu ada bengkok, dan ada Snellen chart. Selanjutnya kita lakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Kemudian kita gunakan handscoon bersih. Baik, assalamualaikum adik. Iya, perkenalkan saya perawat Rizka. Dengan adik siapa namanya? Dengan adik Siti ya. Iya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan head to toe, yakni pemeriksaan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki adik. Apakah adik bersedia? Baik, adik bersedia ya dilakukan pemeriksaannya. Baik, kita lakukan sekarang ya dek ya. Ya. Pertama, saya akan memeriksa kepala adik terlebih dahulu ya dek. Iya, kepala adik simetris ya, kemudian sedikit lonjong. Untuk kulit kepalanya bersih dan tidak ada ketombe ya dek. Kemudian warna kulit kepalanya putih, dan untuk rambutnya warnanya hitam, lembab, dan sedikit bervolume. Baik adik, saya akan raba bagian kepala adik. Kalau terasa sakit, bilang ya dek. Coba, apakah terasa sakit? Baik, tidak ya dek ya, berarti tidak ada luka di bagian kepala adik ya. Ya, untuk wajah adik simetris, kemudian agak lonjong ya dek ya. Untuk warna kulitnya putih dan sedikit kemerah-merahan. Baik, saya akan coba usap wajah adik. Jika terasa sakit, nanti adik bilang ke saya ya. Apakah terasa sakit? Baik, tidak ya dek ya, berarti tidak ada luka di bagian wajah adik ya. Ya, saya periksa bagian mata adik ya. Iya, tampak simetris, kemudian bentuknya bulat dan warnanya hitam kecoklatan. Bagian skleranya putih. Kemudian adik coba saya minta matanya dipejamkan. Ya, kelopak matanya simetris ya dek ya. Sekarang coba berkedip. Baik. Oke, sekarang saya periksa konjungtivanya ya. Normal ya. Ya, artinya tidak ada kekurangan darah pada adik. Baik, kita periksa pupil adik ya sekarang. Kita periksa menggunakan pen light. Baik, pupil adik mengecil ya ketika saya berikan cahaya dari pen light ini. Berarti normal ya. Selanjutnya kita cek juga gaya akomodasi pada pasien. Kita meminta pasien untuk menutup matanya sebelah, kemudian kita
berikan objek dan kita minta pasien mengikuti dari arah objek tersebut. Ini dilakukan pada kedua belah matanya. Kemudian setelah selesai mengecek gaya akomodasi mata pasien, selanjutnya kita akan memeriksa ketajaman mata pasien dengan menggunakan Snellen chart. Setelah kita melakukan tes Snellen chart, kita akan melakukan tes buta warna menggunakan buku isi hara. Selanjutnya kita akan lakukan palpasi pada mata pasien. Kita lakukan palpasi pada mata pasien, apakah terdapat luka tekan atau tidak. Maaf adik, saya lakukan palpasi ya di bagian matanya. Apakah terasa sakit? Iya, berarti kalau tidak terasa sakit, tidak ada luka di bagian mata adik ya. Ya, selanjutnya saya inspeksi bagian hidungnya. Lubang hidung adik simetris ya, kemudian tidak terdapat meleset. Saya lakukan penekanan, apakah sakit? Ya, kalau tidak berarti tidak ada yang luka ya dek ya di bagian hidungnya. Kemudian saya akan cek kebersihan lubang hidung adik ya. Kita lakukan pemeriksaan menggunakan spekulum hidung. Ya, bersih ya dek ya, tidak ada kotorannya. Baik, selanjutnya kita periksa bagian mulut pasien. Mulut adik simetris ya dek ya. Kemudian kita minta pasien untuk menutup mulutnya. Adik coba tutup mulutnya. Baik, lalu kita lihat warna bibir pasien. Kemudian adik coba mulutnya dibuka. Ya, kita lihat apakah terdapat varies pada gigi. Kemudian kita lakukan palpasi, kita usap bibir pasien. Adek, apakah terasa sakit? Tidak ya dek ya, berarti tidak ada luka pada bagian bibir adek. Kemudian saya lanjut periksa ke telinga adek ya. Kita lihat apakah simetris atau tidak. Baik, simetris ya dek ya. Dan kita lihat kebersihannya menggunakan spekulum telinga. Baik, kita lakukan pemeriksaan kanan dan kiri. Telinganya sedikit kotor ya dek ya, nanti bisa dibersihkan ya. Selanjutnya kita inspeksi bagian leher pasien. Kita minta pasien untuk duduk. Saya bantu duduk ya dek ya. Kita lihat pada bagian leher apakah terdapat pembesaran dari kelenjar tiroid. Selanjutnya kita lakukan palpasi pada leher. Sekarang coba adek menelan. Baik, tidak ada kesulitan ya dek ya dalam menelan. Ya, sekarang adek bisa berbaring lagi. Kemudian kita inspeksi dada pasien, apakah bentuknya itu normal, simetris atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi pada punggung pasien. Kita lakukan palpasi dengan meminta pasien mengatakan 77. Adek nanti bisa mengatakan 77 ya. Ya. Sudah selesai, kita minta pasien untuk baring lagi. Selanjutnya kita lakukan auskultasi menggunakan stetoskop. Kita lakukan auskultasi pada bagian dada untuk mengecek suara nafas pasien pada bagian parunya, kemudian bronkus dan kemudian trakeanya. Selanjutnya kita lakukan auskultasi untuk mengetahui bunyi jantung. Kita lakukan pada daerah aorta, kemudian pulmona dan trikuspid dan bikuspid. Semuanya normal ya dek ya. Kita lanjut ke bagian perut pasien. Kita inspeksi bagian abdomen, kita lihat bentuknya, kemudian kesimetrisannya, apakah terdapat bekas operasi ataupun stoma. Kemudian kita lakukan palpasi pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Apakah teraba massa atau distensi dari abdomennya. Selanjutnya kita lakukan perkusi. Kita lakukan perkusi seperti ini untuk melihat apakah terdapat distensi abdomen ataupun massa. Selanjutnya kita auskultasi bagian abdomen untuk mengetahui bunyi dari bisi usus dan juga peristaltik ususnya. Selanjutnya kita periksa warna kulit pasien. Warnanya putih ya dek ya, dan lembab. Kemudian kita cek turgor kulitnya dengan cara mencubit
kulit pasien. Ya, tidak terdapat edema ya. Kita palpasi untuk mengetahui apakah ada luka tekan atau tidak. Ade, apakah terasa sakit? Baik, kalau tidak terasa sakit berarti tidak ada luka di bagian kulit Ade ya. Ya. Kemudian kita cek suhu tubuh pasien apakah normal atau tidak. Kita lakukan pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu ya Dek ya. Ya, suhu tubuh Ade normal. Kemudian kita periksa kuku pasien. Kita periksa dari warnanya, kemudian apakah pucat atau tidak, apakah terdapat luka. Lalu kita lihat kesimetrisannya antara tangan kanan dan tangan kiri pasien. Kita minta pasien meluruskan tangannya seperti ini. Baiklah, berarti tangan pasien simetris ya. Kemudian kita periksa bagian genitalianya, kita inspeksi dari bentuk, ukuran, kemudian kebersihannya. Pada laki-laki kita lakukan pengecekan pada orifisium uretra eksterna, kemudian pada perempuan kita lakukan pada vagina. Kita lihat apakah terdapat sekret atau pendarahan. Lalu kita periksa rektum apakah terdapat massa atau tidak. Lalu kita lakukan inspeksi pada bagian rektum dari bentuknya, ukurannya, kemudian kebersihannya. Kemudian kita cek juga apakah terdapat hemoroid ataupun tidak. Selanjutnya kita cek bagian ekstremitas bawah apakah simetris atau tidak. Kemudian kita cek juga kekuatan otot, terdapat fraktur pada ekstremitas bawah ataupun tidak. Kemudian kita periksa bagian kuku kaki kiri dan kanan pasien, apakah pucat atau tidak. Baik, kita masuk ke fase terminasi. Adek, kita sudah melakukan pemeriksaan ya Dek ya. Dari hasil pemeriksaannya tadi semuanya normal, artinya Adek sehat ya Dek ya. Selanjutnya Adek bisa istirahat kembali. Adek, apakah Adek ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada saya pamit. Jika nanti Ade memerlukan sesuatu, Ade bisa memanggil perawat dengan menekan tombol di samping Ade ya Dek ya. Baik, kalau begitu saya pamit ya Dek ya. Assalamualaikum. Baik, setelah itu kita bereskan alat, kemudian kita lepas handscoon. Setelah itu kita mencuci tangan 6 langkah. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.